Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan sebuah business plan Happy Mathematics. Nah, business plan merupakan suatu strategi yang penting bagi suatu perusahaan atau suatu usaha di mana kita bisa mengetahui tujuan atau goals yang diinginkan. Dalam hal ini, kelompok kami menyusun sebuah business plan dengan usaha kami yaitu Happy Mathematics. Usaha ini merupakan sebuah bimbingan belajar terkait pelajaran matematika. Kenapa matematika? Dewasa ini, matematika merupakan sesuatu yang tak asing lagi di kalangan pelajar. Bukan karena matematika digemari banyak orang, melainkan matematika yang kerap tidak disukai oleh pelajar. Mereka beranggapan bahwa matematika itu pelajaran yang sulit, susah dipahami, dan sebagainya. Sebenarnya, matematika adalah pelajaran yang sangat menarik dan mudah untuk dipahami. Hal ini sering terjadi karena cara mengajarnya sendiri yang kurang tepat. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membuat sebuah usaha bimbingan belajar pelajaran matematika. Tentunya dengan tujuan untuk mengubah pandangan para pelajar terhadap matematika itu sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat video ini terus. Pertama yaitu noble purpose. Noble purpose atau tujuan mulia adalah pernyataan yang jelas dan ringkas tentang dampak perusahaan terhadap pelanggan. Biasanya pengalaman masa lalu atau yang berhubungan dengan keluarga atau lingkungan yang membekas selalu ingin diatasi atau diperjuangkan. Inilah yang menjadi inisiatif strategis untuk setiap aspek perusahaan. Dalam bisnis ini, noble purpose yang kami inginkan yaitu ingin mengubah pandangan orang-orang terhadap matematika. Selain itu, kami juga ingin membantu anak-anak jalanan yang kurang beruntung untuk dapat belajar lagi, terutama dalam bidang matematika. Karena pada dasarnya, matematika itu sangatlah penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemicu utama dalam memulai bisnis ini yaitu banyak orang terdekat kami yang mengatakan bahwa matematika itu sulit. Mereka mengeluh, bahkan mereka mengatakan bahwa mereka anti matematika. Omset adalah laba kotor atau pendapatan kotor yang dihasilkan usaha, sementara profit adalah pendapatan bersih perusahaan atau jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan dalam periode tertentu yang sudah dikurangi dengan HPP dan biaya. Dapat dikatakan juga dengan laba bersih atau pendapatan bersih. Manfaat omset dalam bisnis yaitu yang pertama memberitahu tentang masalah kualitas atau produksi, yang kedua membantu persiapan laporan laba rugi, yang ketiga memberikan kesempatan untuk berinvestasi ketika omset tinggi, yang keempat memberi kesempatan untuk menyesuaikan pengeluaran lain saat omset rendah. Segmen pelanggan yang akan kami sasar yaitu anak sekolahan mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Target ideal jangkauan bisnis kami secara nasional, siapapun bisa bergabung dengan bimbel kami. Perkiraan target omset kami yaitu lebih kurang 18 juta per tahun dengan net profit 3 juta. Perkiraan ini sudah sangat direncanakan dengan baik dan menyesuaikan dengan jangkauan konsumen. Selanjutnya yaitu ciri-ciri usaha. Kami memiliki ciri-ciri produk yang ingin ditawarkan kepada pelanggan, yaitu yang pertama bimbingan belajar, yang kedua untuk SD, SMP, dan SMA, yang ketiga pelajaran matematika, yang keempat Zoom dan offline, yang kelima siswa per kelas 10-15 orang, dan yang keenam durasi pembelajaran 1-2 jam. Dari ciri-ciri tersebut tentunya dapat disimpulkan bahwa usaha yang kami tawarkan ke target pelanggan yaitu bimbingan belajar matematika. Bagaimana cara kelompok kami menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan pelanggan? Yaitu dengan melakukan komunikasi pelanggan yang bermasalah, bermusyawarah, serta menyepakati sesuatu yang bisa diambil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dan yang terakhir itu menanyakan apa masalah yang dikeluhi oleh pelanggan dan memberikan pembelajaran yang lebih baik dan menarik. Kompetitor. Dalam suatu usaha tentu memiliki persaingan yang disebut dengan kompetitor. Kompetitor dalam usaha kami yaitu Bimbel Ganesha Operation dan Primagama.
Keunggulan dari bimbel di atas yaitu tenaga pengajar yang telah berpengalaman dan lulusan terbaik dari universitas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fasilitas yang diberikan juga lebih lengkap, serta pelayanan yang diberikan lebih efisien. Untuk membuat pelanggan agar lebih tertarik pada usaha kami, yaitu kami memiliki biaya yang ekonomis dengan jumlah siswa 5-10 orang per kelas, atau bisa dikatakan dengan kelas privat. Karena pada bimbel kompetitor kami tentu mempunyai biaya yang akan mahal untuk privat dan tidak semua orang yang bisa bergabung pada bimbel-bimbel tersebut. Pelanggan. Pendapatan yang diperoleh yaitu dari sisi biaya bimbel yang sangat terjangkau dan tidak memberatkan pelanggan, dan juga pembelajaran yang kami berikan yang akan menjadi sangat mudah dipahami para pelanggan. Karena bimbel kami tidak akan sukses kalau pelanggan kami tidak mengerti sama sekali terhadap pelajaran. Untuk mendapatkan pelanggan, strategi yang kami lakukan yaitu melakukan promosi bimbel kami ke masyarakat. Dengan diadakannya promosi yang baik secara lisan maupun cetak, pelanggan akan sangat mudah mengetahui bimbel yang kami dirikan, apalagi dengan zaman sekarang. Pelanggan akan tertarik bergabung dengan bimbel kami jika kami mempromosikan bimbel kami semenarik mungkin, menjelaskan semua keunggulan dan apa yang diperoleh pelanggan jika bergabung dengan bimbel kami, seperti biaya yang sangat terjangkau, sehingga dan membuat pelanggan lebih mudah memahami pembelajaran, terutama materi yang sangat sulit. Pelanggan dapat menghubungi kami langsung atau datang ke tempat untuk bertanya masalah apa yang dialami pelanggan. Dalam hal bisnis, komplain dari pelanggan tentu sangat berpengaruh bagi kelangsungan usaha kita. Cara kami merespon pelanggan yang bertanya maupun komplain yaitu dengan mendengarkan dengan baik apa keluhan dari pelanggan. Selanjutnya, bertanya ke pelanggan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Kemudian menanyakan solusi yang diinginkan pelanggan dan menyelesaikan masalah dengan pelanggan tersebut, serta memberikan solusi yang terbaik untuk pelanggan. Strategi yang kami lakukan untuk membuat pelanggan loyal yaitu yang pertama, menceritakan filosofi dari usaha bimbel kami. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Yang ketiga, selalu bersikap jujur. Yang keempat, ikut berbaur dengan masyarakat. Yang kelima, berusaha berkomunikasi dengan pelanggan. Yang keenam, memberikan pelayanan yang cepat. Yang ketujuh, tidak mengabaikan pelanggan. Yang kedelapan, mengakui kesalahan jika terdapat kesalahan. Selanjutnya, meluangkan waktu untuk pelanggan dan selalu bisa mengatasi masalah yang dialami pelanggan. Bisnis ini sangat memiliki peluang yang besar untuk bersaing di dunia kewirausahaan. Hal ini dapat dilihat dari jasa yang kami tawarkan, yaitu bidang pendidikan yang saat ini sangat diperlukan, sebab banyak pelajar yang mengeluhkan sistem pembelajaran daring dikarenakan wabah COVID-19 yang belum juga mereda, sehingga membuat mereka kurang memahami materi yang diterangkan oleh guru. Selain itu, kami menyediakan waktu yang cukup agar siswa yang kami ajarkan dapat memahami pembelajaran secara menyeluruh, ditambah dengan materi yang menarik dan mudah dimengerti. Hal ini kami lakukan agar konsumen merasa puas terhadap pelayanan bimbel yang kami berikan. Keunggulan yang lain yaitu bimbel kami memiliki biaya yang lebih ekonomis dengan jumlah siswa 5-10 orang per kelas, atau bisa dikatakan kelas privat. Karena pada bimbel GO ataupun bimbel agama tentu biayanya lebih mahal untuk privat. Bisnis ini sangat menguntungkan, bukan hanya bagi pendiri bisnis, tetapi juga bagi pengajar serta bagi para konsumen yang dapat dilihat dari modal yang digunakan tidak cukup besar dan biaya bimbingan privat yang cukup bersahabat. Target awal untuk tahun pertama pendiri bisnis bimbel ini memperoleh laba bersih atau net profit sebesar 3 juta per tahun. Biaya bimbel matematika yang kami tawarkan pun sangat terjangkau sesuai dengan jenjang pendidikan.
Untuk jenjang sekolah dasar, biaya bimbel yang kami tawarkan yaitu sebesar 75.000 per bulan. Sedangkan untuk jenjang SMP biayanya sebesar 100.000 per bulan dan biaya bimbel untuk jenjang SMA 125.000 per bulan. Nah, demikianlah presentasi Business Plan Happy Mathematics dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.